2024 bisa dikatakan belum genap 1 bulan, tetapi pengendali ini terus melakukan aksi pembelian. Nah, apakah efeknya positif? Dan yang kedua, sahamnya apa? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya take video ini di tanggal 22 Januari jam setengah 10. Perdagangan sudah berlangsung. ISG-nya saat saya take ini minus 0,14%. Ya, dari LQ45, Arto, Tebik, Breeze, Excel, SCMA. Nah, ini top 5-nya SCMA. Nah, ini 5 top 5 lah ya. Yang naik di LQ45. Arto-nya luar biasa 4%. Oke, yang saya maksud adalah Akra, AKR Korpindo, yang mana lagi pengendali ini serok 22,76 juta saham, yaitu Arta Kencana Raya Tama belum selesai memburu saham AKR. Sang pengendali perseroan diketahui menjala 22,76 juta. Penuntasan transaksi dilakukan secara bertahap. Tercatat 3 transaksi kisaran 1560 sampai 1605. Pada 12 Januari 2024, Arta Kencana membeli 1 juta lembar. Lalu 17 Januari membeli lagi 20 juta lembar. 18 Januari membeli lagi 1 juta lembar. Dan menyusul dengan penuntasan transaksi itu, tabungan Arta menjadi 12 lembar, menanjak 0,13 dari. Nah, kalau kita lihat di Stockbit, Bapak Ibu bisa cek AKR, terus pilih di sini insider ya. Nah, ini dari 2024 itu Arta Kencana sudah membeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya sejak awal Januari. Ya, dari 616 lembar ribu, lalu 200 ribu, lalu 657 ribu, 1 juta, 1,8 juta, 3,9 juta, 1,6, dan terakhir 1,2 juta lembar. Oke, Arta Kencana ini previousnya 12%, cuman kalau di sini Arta Kencana itu mempunyai porsi 60% ya. Mana tadi? Arta Kencana dengan harga bla bla bla, transaksi sekitar 12, timbunan saham sebanyak itu setara 60,22%. Nah, ini 60,22%. Kalau kita lihat di profil perusahaan Akra ini, Arta Kencana mempunyai porsi 59 aslinya. Berarti benar 60 something lah. 60 something karena ini 59 ini berdasarkan bulan Desember. Terus ini ditambah di Januari, tambahnya ya sekitar berapa ini, 0,01, 00, ya lumayan banyak ya. Jadi bisa dikatakan 60%-an ada nih untuk Akranya sendiri. Dan Akra terlihat di sini ya, sejak November bahkan sudah melakukan pembelian terus. Bahkan di Juli 2023 ini sudah beli terus, nambah terus dia. Ada something kalau saya melihat di sini. Nah, kalau saya melihat di sini laba sampai kuartal ketiga, labanya kan di angka 607 M tambah 424 tambah 679, 1,7 triliun. Untuk melampaui tahun lalu ya, melampaui tahun lalu itu senilai 2,4 triliun. Butuh 693 M labanya di kuartal keempat untuk menyamai ya. Nah, dengan adanya aksi yang dilakukan oleh pengendali ini, bisa dikatakan besar kemungkinan labanya ini kuartal keempat atau laba tahunan 2023 ini cemerlang di atas dari 2022 kalau saya lihat seperti itu. Secara histori juga, corporate action perusahaan, dividen perusahaan, wow. Nah, ini dari sini ya, perusahaan juga terlihat ya di 2023 bagi 3 kali sudah ya. Kalau ini Mei, ini berarti berdasarkan laba 2022. Ya, ini Agustus sudah. Bentar, kita lihat RUPS-nya. RUPS-nya itu di April 2022. RUPS-nya di April 2022. Oke. Kalau saya lihat di sini ya memang Akra sendiri labanya sudah dibagi 2 kali ya.
di Agustus dan di November ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang potensinya labanya di 2023 ini luar biasa ya. That's why mereka berani ya melakukan pembagian dividen interim 25 per lembar loh. Itu. Kalau kita lihat dividen payout ratio mereka itu 100%, bahkan harusnya ini laba 2023 sangatlah bagus sih kalau saya melihat ya, dengan aksi pengendali yang terus melakukan pembelian. Kalau pengendali melakukan pembelian terus, pasti kita pikirannya adalah pengendali aja yakin bahwa ini labanya luar biasa, dan ada kemungkinan juga yaitu harga saat sekarang ini murah, that's why mereka melakukan pembelian gitu. Nah, bagaimana kita yang hanya investor retail aja gitu. Beda cerita kalau pengendali melakukan penjualan. Nah, itu something lah ya, menurut saya ada something lah ya. Entah labanya ambles lah atau mereka mau aksi exit dari suatu perusahaan. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Tuh, cuman kalau saya melihat di Akra ini mereka melakukan pembelian ada dua ya. Satu, possible-nya itu harganya sekarang sedang murah, dan yang dua itu bisa aja karena laba 2023 itu sangatlah cemerlang, atau karena kedua ini. Itu bisa aja dikarenakan murah dan labanya sangatlah cemerlang. Nah, kalau kita lihat secara teknikal akranya sendiri ya, cara daily, wow, ini sudah bisa dikatakan akan mendekati all time high dia. All time high dia itu di 2023 27 April di harga 1670 harganya. Kalau kita lihat secara monthly ya itu. Ini di 2016 harganya itu di 1690. Nah, kalau saya melihat dengan aksi senyap ini, menurut saya all time high 1700 ke atas harusnya bisa dilakukan oleh si Akra. Nah, cuman kondisinya memang kurang oke, ini deket resisten, retrace dulu lebih oke sih kalau menurut saya untuk Akra. Mungkin itu yang bisa saya share untuk Akra. Kalau kita lihat ya, Akra saat saya take 16435 sampai 1640 ya, deket-deket seperti support inilah ya, 1580 atau 1600 akan lebih better sih menurut saya untuk melakukan aksi pembelian. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang Akra. Aksi pengendali melakukan pembelian which is good, berarti mereka yakin bahwa adanya something yang oke dari Akranya sendiri. Jadi itu semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.